Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumanitias dengan NIM 213141096. Saya akan melakukan praktek mengenai sifat-sifat cahaya dan alat optik. Yang pertama yaitu cahaya dapat melambat lurus. Cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya akan merambat ke segala arah. Namun, jika cahaya melewati medium yang memungkin, maka cahaya dapat merambat lurus. Di sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama, ada 3 buah kardus yang di tengahnya sudah dilubangi sebagai celah. Yang kedua, 1 buah kardus yang sebagai background. Yang ketiga, senter. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, nyalakan senter dan arahkan senter ke lubang celah kardus. Maka di sini telah terlihat bahwa cahaya dapat merambat lurus mengenai background kardus melalui celah atau lubang yang terdapat pada kardus. Maka kesimpulannya adalah cahaya dapat merambat lurus. Hal ini karena cahaya melewati lubang atau celah yang terdapat pada kardus sehingga dapat menembus ke kardus background. Sedangkan jika cahaya tidak dapat menembus celah atau lubang pada kardus, maka cahaya tidak dapat diteruskan. Yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan apabila arah rambatnya dibelokkan ketika melewati 2 medium dengan kerapatannya yang berbeda. Medium yang dimaksud di sini yaitu air dan udara. Alat dan bahannya yaitu yang pertama pensil, yang kedua gelas bening, yang ketiga air secukupnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan air ke dalam gelas bening secukupnya. Kemudian, masukkan pensil ke dalam gelas bening. Maka di sini terlihat bahwa pensil terlihat tidak lurus atau terlihat patah. Maka kesimpulannya adalah dapat terbukti bahwa cahaya dapat dibiaskan karena cahaya melalui 2 zat yang mempunyai kerapatan yang berbeda, sehingga cahaya dapat dibelokkan. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan apabila cahaya terlihat saat terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Alat dan bahannya yang pertama senter, yang kedua cermin datar, yang ketiga background kardus polos. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, nyalakan senter dan arahkan senter ke cermin. Begini, maka terlihat bahwa cahaya dapat dipantulkan ke arah kardus background. Maka kesimpulannya adalah telah terbukti cahaya dapat dipantulkan. Hal ini karena cahaya mengenai benda yang permukaannya datar, rata, atau mengkilap. Kemudian sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahannya di sini yang pertama gelas bening, yang kedua air secukupnya, yang ketiga senter, yang keempat yaitu kardus polos buat background. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu nyalakan senter dan arahkan senter ke gelas yang sudah berisi air. Maka di sini dapat terlihat bahwa cahaya dapat menembus benda bening sehingga terlihat di kardus background yang polos. Maka kesimpulannya adalah telah terbukti bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena cahaya dapat meneruskan melalui benda yang bening. Namun, jika cahaya mengenai benda yang gelap, maka cahaya tidak dapat diteruskan.
Praktikum yang kedua yaitu mengenai getaran dan gelombang. Alat dan bahannya yang pertama bandul. Bandul di sini berfungsi sebagai pemberat. Yang kedua tali, yang ketiga mistar, dan yang keempat stopwatch. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ikat bandul pada tali. Di sini saya menggunakan penghapus sebagai bandul dan di sini saya sudah ikatkan pada tali. Yang kedua ukur tali sepanjang 30 cm. Kita ukur sepanjang 30 cm seperti ini. Langkah selanjutnya pastikan menggunakan stopwatch dimulai dari 0. Di sini tali sudah diukur sepanjang 30 cm dengan pemberatnya yaitu penghapus. Kemudian kita tarik kepada alat atau tempat yang bisa kita jadikan gantungan seperti ini. Kita di sini menggunakan simpayangan sejauh 15 cm. Seperti ini. Ini sejauh 15 cm. Dan jangan lupa kita menggunakan stopwatch. Kita mulai stopwatch dari 0. 1 kali gerakan bolak-balik itu berarti 1 getaran. Di percobaan pertama kita akan melakukan sebanyak 5 kali getaran. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya yaitu 5 detik, 77. Ini sudah saya ukur dengan simpanan 15 sama, dan kita mulai dengan stopwatchnya dari 0. Percobaan kedua kali ini dengan 10 kali getaran. Kita mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini hasilnya. Kemudian percobaan ketiga yaitu dengan 15 kali getaran. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka hasilnya 17 detik, 60. Sekian praktikum pertama dan kedua saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.